سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin muhtaраmin kang kula hormati para ulama, para sesepuh penyesepuh, para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis. Monggo sepindah kita aturaken rasa puji syukur kita dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang sampun paring dhateng kita sedaya rahmat kenikmatan kesehatan sehingga kita sedaya ing dalem punika saged mlebu punika majelis kanthi keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kepada sahabat kita aturaken dengan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Nabi panutan kita sedaya, Nabi akan datang kita sedaya dalam yang benar ingin menikah dalam arti ajaran agama Islam. Langsung mawon kita mulai. Pada hari ini yang sore yang ada di Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tirati wa ali baitihi wa jami'il anbiya'i wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallam tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil وجميع الملائكة المقربين ونفعنا الله ببركاتهم وكراماتهم وشفاعتهم شر الله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم وإلى خلق الأئمة الأربعة المجتهدين وغير المسلمين وإلى جميع أولياء الإسلام وإلى جميع المعاصرين العلماء وإلى جميع العلماء العاملين مكان المشارق الذي لا نقول بها البري والبري 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 وجميع من أجد المشايخ والعلماء وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم ونفعنا ببركتهم وحرمتهم وشفاعتهم شأن الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإلى خلق بين وبين وأمهاتنا وأمهاتنا وجدنا وجدنا وخالتنا وعمتنا ومشايخنا وتلاميذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد غفر الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 204.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa minan nasi lan iku setengah saking manungsa man utawi wong yu'jibuka kang gawokake ing sira Muhammad apa qawluhu mengucape man fil hayatid dunya ing dalem nalikane urip ana ing donya. Wa yusyhidu lan nyeksekake sapa wong Allah ing Gusti Allah ala ma ing atase perkara fi qalbi kang tetep ing dalem atine man wa utawi man iku alat dul khisam luwih nyatu-nyatune pira-pira musuh. Jadi kita berhubungan dengan man yang sebelumnya, man sing faminan nas mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sebagian dari manusia itu ada orang man yujibuka qawluhu fil hayati dunya, yang memang dalam masalah ngomongin masalah dunia dia itu perkataannya akan membuat takjub semua orang. Mayyujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yusyhidullaha 'ala ma fi qalbihi, dan bahkan dia bersaksi bahwasanya Gusti Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa aladul khisam. Nah, ternyata orang itu adalah orang yang sangat memusuhi orang Islam. Dan ini maksudnya berikut. Ini wonten selanjutnya kita bacakan dulu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul dari wa minan nasi mayyujibuka itu adalah salah satunya ada ayat ini diturunkan nazalat fil Ahnas bin Syarif aqbala ila nabi wa adharu lahul Islam. Ada seseorang yang bernama Ahnas bin Syarif yang dimana dia itu menghadap sowan kepada kanjeng Nabi wa adharu lahul Islam, dan dia menyatakan untuk masuk Islam. Fa'ajabahu dzalika minhu. Nah, bahkan kanjeng Nabi niku sampai takjub, sampai gumun kali orang yang bernama Ahnas ini. Nah, tapi ternyata thumma kharaja fa marra bi zar'in liqaumin muslimin wa himarin fa ahraqa zar'u wa aqara al-himar. Nah, tapi ternyata setelah dia itu sowan kepada kanjeng Nabi, dia sudah menyatakan keislamannya. Ketika dia keluar, ketika dia melewati sebuah perkebunan dan peternakan, dia itu malah membakar perkebunan tersebut, dan bahkan wa aqra al-himar, dan dia melumpuhkan hewan-hewan ternak. Kembali lagi, yang namanya berarti di sini kali Gusti Allah niku dibagi. Gusti Allah niku menjelaskan tentang 4 golongan orang. Sing pertama wong sing donga sing njaluk donya tok. Sing kedua orang yang meminta kebaikan dunia akhirat. Nah, niki sing ketiga wa minan nasi mayyujibu wa qawlu fil hayatid dunya. Niki mengindikasikan bahwa ayat ini menerangkan tentang orang munafik. Secara perkataan dia itu sangat manis, sangat meyakinkan, tapi secara perbuatan dia naudzubillah kebalikannya. Bahkan dikatakan di sini lagi dikelompokkan dalam tafsirannya wa minhum man yadharu annahu min ahlil akhirah ma'a annahu fil waqi' min ahlil nar. Jadi golongan yang ketiga ini, wa minan nasi mayyujibuka, adalah orang yang secara kelihatannya, secara kasat mata kalau kita melihat, dia itu seperti orang yang ahli akhirat. Ngomong masalah
wis wapi wis. Lek ngomong karo kancane, karo wong liyane niku wapi. Nah yang ternyata ma'anahu fil waqi' min ahli neraka. Dan ternyata dalam kenyataannya dia itu sebenarnya ahli neraka. Nah, orang munafik kan dalam segi perkataan tidak bisa dipercaya. Nah, yang namanya Ahnas bin Syarih niku adalah lakop dan nama sebenarnya adalah Abi Nomo Ubay, yang dimana wakana yattabi'uhu salasami'ati munafikin min Bani Zuhra. Dia itu adalah seorang munafik, termasuk golongan dari orang munafik yang mempunyai pengikut sebanyak 300 orang munafik dari Bani Zuhra. Lalu kenapa dia bisa diberikan julukan Al-Ahnas? Wasabah butalok qabuhu bil Ahnas annahu ihtafa yauma badrin wa jama'atu. Nah, itu sih yang ayat-ayat mungkin beberapa pertemuan kemarin kan menjelaskan tentang pada saat perang Badar itu ada satu kelompok di sini ngomong munafik dipimpin Ahnas niki wayahe perang Badar, wayahe wong pasukan muslim niku berangkat perang, misalkan lokasi perang yang lapangan misalkan, nah, berangkat dari Turen, dari sini misalkan menuju ke lapangan, nah, sing jenenge kelompok wong munafik niki budal tapi gak kekongkon, budal tapi mulai maneh, budal medhot tengah dalan. Mereka bersembunyi ketika perang Badar beserta dengan jamaahnya. Faqala lahum in tasara Muhammad fa izzahu li adami dhuhuril adawah minkum wa in tasara al-kuffar faqad tafaitu. Kemudian dia berkata kepada jamaahnya, wis tenang ae nang ngene. Kita lihat nanti hasil akhirnya yang menang orang muslimin atau orang kafir. Yang menang orang muslim atau orang musyrik. Nah, kalau misalkan yang menang itu adalah kelompoknya Nabi Muhammad, berarti orang muslim. Nah, karena fal izzatu lahu, maka kita tetap akan mendapatkan kemuliaan. Mergone pas wayahe panjer arep budal yo diiringi didelok karo wong sak desa arep budal perang. Wis nyata-nyata budal keluar dari panjer tapi ternyata teko perapatan. Gak malah nganan tapi arahe ngiri. Nah, karena kita memang dari sini kita berangkat memang disaksikan seluruh orang kita berangkat untuk berperang meskipun akhirnya kita tidak ikut berperang. Nah, kalau nanti umat muslim itu memenangkan peperangan, kita akan tetap mendapatkan kemuliaan. Kita tetap akan dimuliakan, kita tetap akan ikut disanjung. Li adami dhuhuril adawi, karena dari awal kita tidak menunjukkan permusuhan kepada umat muslim. Wa in tasara al-kuffar faqad kafaitum. Nah, iku lek sing menang wong muslim, lek sing menang wong kafir. Lek misalkan yang menang itu adalah kelompok orang kafir, yuk kita tetap akan terselamatkan karena kita kelompok orang munafik ya, karena kita Islamnya cuma secara lisan saja, secara perbuatan kita tetap secara sembunyi-sembunyi membantu orang kafir. Nah, bahkan itu asal muasal dijuluki dengan Al-Ahnas. Bukan cuma itu, jadi saking api omongan ini, ngomong-ngomong itu enak, di rumahnya enak. Dia bahkan sampai bersumpah yahlifu annahu mu'minun bihi wa muhibbun lahu fa yudna majlisahu. Bahkan dia ketika sowan kepada Kanjeng Nabi, dia bersumpah bahwasanya dia adalah seorang mukmin. Bukan cuma itu saja,
wong masuk Islam kan ya biasa mawon lah istilahnya ya Kanjeng Nabi ya. Nah, tapi di sini disebutkan bahwa ribut lah. Jadi ada nilai plus dari Anas ini yang membuat Kanjeng Nabi itu sangat suka dengan dirinya. Yang sampai-sampai fayudna majlisan. Ketika di dalam suatu majelis, posisi duduknya Anas ini diberikan posisi yang dekat dengan Kanjeng Nabi. Nah, wong biasa wong sing pakai mobil Islam kan paling posisinya ya wis ning ngarepe Kanjeng Nabi lah, para teguri, mergo kadang rada suka apa pripun. Nah, Anas ini karena saking pintar dalam hal berbicara, ini mendapatkan tempat di hatinya Kanjeng Nabi sampai ketika dalam suatu majelis kon lungguh cendhek karo Kanjeng Nabi. Itu karena dia itu masalah ngomongin bab dunia, ya berarti ngomong-ngomong biasa ketika dia itu omongannya sangat manis, hulu kalam. Nah, tapi kemudian fa'akat dibalullah fi dzalik, maka oleh Gusti Allah ditunjukkan bahwasanya dia itu orang yang berbohong. Kan tidak mungkin jenenge Gusti Allah niku akan membiarkan Kanjeng Nabi Muhammad itu selalu terus dibohongi, selalu terus terperdaya oleh orang-orang munafik. Yang akhirnya memang benar orang munafik ini ketika melewati sebuah perkebunan, ketika mari majelis, mari pengajian, mari waya mulai ning omah lewat sawahe tanggane, sawahe wong muslim, lewat kandang sapine wong muslim, nah itu dirusaki kabeh. Yang membuat dia itu sangat keterlaluan adalah wa yusyhidullaha ala ma fi qalbi. Dia itu bersaksi bahwasanya apapun yang diucapkannya adalah benar dan bisa disaksikan oleh Allah. Dia bersaksi bahwasanya apa yang diucapkan adalah benar dan dia berani bersumpah demi nama Tuhan, demi nama Allah. Padahal bahwa Al-Abdullah dia adalah orang yang sangat membangkang, sangat pandai berdebat. Ya. Karena nanti terusannya tentang ayat 206 ini satu pembahasan. Wa idza tawalla wa idza tawalla ing dalem nalikane mengo sapa man saat mongko mlaku sapa man fil ardi ing dalem bumi liyufsida supaya gawe kerusakan sapa man fiha ing dalem ard wa yuhlikalan merusak sapa man al harta ing tanduran wa nasla lan anak turun. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah al fasada ing kerusakan. Sami penjelasannya sami kados tadi ketika dia sudah keluar dari majelis dia berjalan, tapi meskipun ketika dalam majelis itu wis ketoke meneng anteng diomongi yo mawon dikandani oleh Islam iki kok cara ibadahnya begini, sholat 5 waktu, ada kewajiban zakat dan seterusnya, ya begini mawon. Bahkan koyo bersumpah akan melakukan semua itu. Tapi ternyata ketika dia keluar dari majelis, sa'a fil ardi yusida fiha, dia malah membuat kerusakan di muka bumi ini dengan merusak segala macam tanaman dan ternak anak turun. Nah, bahkan dikatakan jenenge wong munafik dengan dia mendapatkan tasik masa kebohongannya, dia mendapatkan kedudukan di dapat duduk bersama dengan Kanjeng Nabi dalam posisi yang dekat. Ini kok dikatakan dalam hadis inna lana fi wujuhil qawmin wa qulubina tala'amu. Nah, jadi sebenarnya meskipun dia itu ketoke meneng anteng, nah, dikatakan di sini
Kita itu ketika berhadapan dengan suatu kaum, misalkan dalam suatu majelis, aku main guya-guyu dong. Aku guya-guyu dong, menunjukkan wajah yang gembira, sumringah, koyo-koyo rendah hati, sangat care di sini ngoten kali sapa mawon ramah banget. Nah tapi wa qulubina ta'lamu. Tapi sebenarnya dalam hati kita itu mengutuk mereka semua, mengutuk para kelompok orang-orang muslim. Itu yang namanya orang munafik. Termasuk tadi Al-Ahmad bin Syarek yang mempunyai pengikut sebanyak 300 orang dari kelompok munafik. Nah, terus wa idza qila lahu lan nalika den ucapake lahu marang man ittaqillah wedya sapa sira ing Allah akhodat mongko ngalap sapa man mongko ngalap ing man apa al-izzat kesombongan bil itsmi kelawan dosa fahasbuhu mongko utawi kecukupane man iku jahannam neraka jahannam wala bi salah ora banget apa al-mihadu panggonan. Ya. Jadi yang akhirnya kalian Gusti Allah ditunjukkan tentang kebohongan orang-orang munafik ini, yang akhirnya mereka itu melakukan perusahaan di muka bumi ini. Nah bahkan orang-orang yang seperti itu, wong sing biasane omongane manis, itu ketika orang munafik yang seperti ini, wa idza qila lahu taqilah akhadat bil izzah. Jadi ngomongnya masalah dunia, ngomongnya keapian yang dunia nento, ngomong karo siapa saja, itu dia akan sangat bersifat ramah, yang akhirnya bisa diterima oleh semua orang. Nah, tapi ketika dia itu diserukan kepadanya, ittaqillah, misalkan kayak awal dulu ini pas sholat Jumat, ya ayuhan nas ittaqullah. Nah, ketika dia mendengar kata-kata ittaqullah, kon bertakwa, kon wedi ning Gusti Allah, di dalam hatinya dia itu tidak akan merasa rendah, tidak akan merasa takwa, tidak akan merasa takut, tapi dia malah akan akhadatul izzah, malah akan timbul kesombongan di dalam dirinya. Hamalat al unfah wal hamiyah al amal bil ismi. Jadi wayahe diperintah masalah akhirat, misalkan konsolan yang ngeten iki. Nah, sebenarnya malah di dalam hatinya timbul kesombongan, timbul keangkuhan, bahkan lebih bersemangat untuk melakukan perbuatan dosa. Makanya ketika di dalam majelis dia itu sangat ramah, tapi ketika sudah keluar dari majelis dia malah melakukan perbuatan fasad bil ismi. Ya. Maka untuk orang-orang seperti itu, nah, Gusti Allah iki yo, karena Gusti Allah niku yo adil, tapi Gusti Allah mulai ibul fasad, gak seneng kalau sing jenenge pengurusan, gak seneng kalau perbuatan buruk perusahaan yang ada di muka bumi ini. Nah, maka fahasbuhu jahannam, maka dia akan mendapatkan tempat di neraka jahanam. Walaupun misalnya dan itulah tempat bersemayam, tempat tidur. Nah, kenapa kata-katanya adalah Allah banget, apa almiah itu panggonan. Jadi diibaratkan di sini adalah al-firos, tempat peristirahatan. Maka tempat peristirahatan untuk mereka nanti adalah neraka jahanam. Nah, ini lafaz seperti ini. Jadi kok betul langsung wis awakmu apa misalkan sampai nanti langsung jahanam terus dianggap dengan siksa yang sangat pedih boten. Tapi di sini ada sebuah lafaz yang merupakan sindiran dari Gusti Allah, yaitu lafaz al-mihad. Karena al-mihad itu sama dengan al-firos, al-firos yaitu tempat tidur atau ranjang. Dan maka diibaratkan inna Allah ja'ala lahu jahannam ito'an wa wato'an. Jadi Gusti Allah mengibaratkan menjadikan neraka jahanam itu sebagai bantal dan selimut.
yang akan diberikan Gusti Allah kepada mereka orang-orang munafik, sebagaimana fa'akromahu kamata karomatu misobi waladahar kita walwato. Dan seperti halnya supaya awak dewi, misalkan awak dewi gadah anak, nek anake ngademen, yo anake diwehi bantal, turune ora mapan diwehi bantal, nek kira-kira kademen yo diwehi selimut. Kan seperti itu. Nek diibaratkan, dikatakan al-mihad di sini adalah virus. Diibaratkan seorang ibu yang memberikan kasih sayang, memberikan selimut dan bantal kepada anaknya. Begitu juga Gusti Allah seperti itu, mengibaratkan jahanam itu adalah al-virus bagi orang-orang munafik. Tapi bantal dan selimut yang diberikan kepada mereka adalah berupa api neraka jahanam. Niku adalah kelompok yang ketiga. Jadi yang pertama wong sing ndonga masalah dunya, terus masalah dunya akhirat. Yang ketiga adalah orang-orang munafik sing dalam perkataannya sangat manis, ya bisa diterima oleh semua orang, tapi masalah akhirat itu masalah amal perbuatan akhiratnya, masalah ibadahnya itu sangat terbalik dengan omongannya. Nah, terus yang keempat ada waminan nasimai yasri nafsahu tiwa amardotillah. Yang keempat ada man utawi wong yasrikan adol sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man ibtigoan krana nyuprih karidoane Gusti Allah. Wallahu utawi Gusti Allah iku raufun dan kang welas bil ibadi kelawan pira-pira kamu. Iki ada kelompok yang keempat, yaitu waminhum man huwa mu'minun dohiron wa batin. Jadi lengkap yang disebutkan oleh Gusti Allah. Ada kelompok yang keempat, yaitu orang yang mukmin secara dohir dan batin. Dan yang pertama adalah orang-orang yang cuma menginginkan kebaikan dunia saja, pengen golek bondo dunia tok, dungo masalah dunia tok. Yang kedua, orang-orang yang meminta kebaikan dunia akhirat. Yang ketiga adalah orang-orang yang munafik, yang secara kelihatannya sebenarnya seperti halnya dia itu adalah ahli surga, tapi sebenarnya dia adalah ahli neraka. Yang keempat adalah orang yang mukmin, yang benar-benar mukmin secara zahir dan batin, yaitu adalah orang yang yasri nafsahu, yang menjual dirinya, harta bendanya, dirinya untuk mencari ridho Allah. Dan ini ada sebab nuzul, salah satunya wonten sahabat yang bernama Suhaib. Suhaib ini adalah orang dari kelompok musyrik yang masuk Islam. Nah, karena memang Kanjeng Nabi kan dulu ceritanya niku kan terus hijrah ke Madinah karena dimusuhi oleh orang kafir. Nah, yang namanya Suhaib ini, karena dia itu sudah yakin untuk memeluk agama Islam, akhirnya pengen hijrah dari Mekah, pengen keluar dari kelompok orang musyrik, pengen hijrah bersama Kanjeng Nabi. Nah, tapi di tengah jalan dia itu dihadang oleh sekelompok orang musyrik, yang akhirnya Suhaib ini menyerahkan seluruh harta bendanya untuk orang musyrik. Baik satu lewat mengatakan, ya masyarakat Quraisy, sahabat Suhaib ini mengatakan, hei kelompok Quraisy, awakku ngerti kabeh, dan aku ki ahli mana? Saya adalah seorang pemanah ulung, sangat ahli dalam hal memanah. Dan si Suhaib ini membawa kantong panah yang berisi 40 anak panah. Demi Allah kalian tidak akan bisa mendekatiku sebelum Allah. Kalian tidak akan bisa mendekatiku karena saya akan memanah kalian semua. Karena saya akan memanah satu persatu dari kalian semua.
Atau kalau tidak, setelah itu setelah saya memanah kalian, saya akan berperang dengan pedang saya untuk melindungi diri saya dari kalian kelompok orang Quraisy. Tsumma if'alu ma syi'tum wa in syi'tum dalaltukum ala mali. Tsumma if'alu ma syi'tum. Wis terserah mau bagaimana. Apakah kalian mau saya panah atau kalian saya perangi dengan pedang saya? Kalian tahu saya adalah pemanah yang sangat ahli. Yang pasti dalam jarak beberapa meter sebelum kalian mendekati saya akan memanah duluan. Atau sehingga akhirnya sahabat Suhaib ini memberikan pilihan. Atau begini saja, wa in syi'tum dalaltukum ala mali bi Makkah wa khulitum sabili. Utawa wis ngene ae. Daripada awak kabeh wong Quraisy iki daripada tak panah, daripada tak pedang, kita damai saja. Kalian tahu bahwa sebenarnya kalian itu tidak akan bisa menang melawanku meskipun saya cuma satu orang. Tapi begini saja, wis aku pengen damai, saya akan meninggalkan Mekah dengan diri saya saja. Saya tidak akan membawa harta saya tidak akan membawa apapun dari Mekah. Dan kalian akan saya tunjukkan tempat persembunyian harta saya. Bagaimana kalau seperti itu? Nah, maka orang Quraisy diberikan pilihan seperti itu. Yo manut, yo na'am mau, na'am. Ya wis ngono ae sing bener. Awakmu ndang metu teko Mekah, sing penting bondomu tinggal. Nah, atau itu salah satu riwayat. Ada riwayat lagi yang mengatakan sahabat Suhaib ini adalah orang yang dulunya adalah orang yang miskin. Jadi ketika beliau itu masuk ke negara Mekah, dia itu orang yang miskin. Kemudian jadi orang miskin kan gak mungkin gak duwe bondo belas ya usaha nih, duwe simpanan sikil-sikil lah. Yang akhirnya dia punya harta, dia punya rumah misalkan. Nah terus karena dia mau berhijrah dengan membawa hartanya misalkan, kalau wong Quraisy juga terima, hei Suhaib, awakmu kan biyen wong miskin, mlebu rene, mlebu ning Mekah gak duwe apa-apa. Wong miskin gak duwe apa-apa. Terus awakmu saiki duwe harta benda, kok arep mbok gawa hijrah ning Madinah. Gak oleh tinggal hartamu, awakmu mlebu rene gak gawa apa-apa, metu yo gak oleh gawa apa-apa. Nah, dengan ancaman seperti itu, dia itu tidak takut. Yang akhirnya seluruh harta bendanya diserahkan. Nah, sampai akhirnya dia itu bertemu dengan Kanjeng Nabi, diserahkan seperti itu. Kanjeng Nabi mengucapkan pola rimhul bek abayahnya, rimhu abayahnya. Kamu adalah orang yang beruntung. Kamu adalah orang yang beruntung dalam hal jual beli. Kamu adalah orang yang tidak merugi dalam hal jual beli dengan Tuhan. Yang intinya apa? Karena untuk mempertahankan keislamannya, dia itu rela meninggalkan harta bendanya demi dia bisa masuk Islam secara damai, bisa berkumpul dengan Rasulullah. Nah, itu adalah sebab nuzul dari Wabinan nasi mayasri nafsahu tiwa ardotillah. Nah, praktek yang seperti ini adalah gambaran dari orang mukmin, yang benar-benar mukmin secara zahir batin. Nah, berarti di sini juga bisa kita simpulkan, lek awake dhewe misalkan terlalu boros, boros dalam hal masalah harta, tapi untuk digunakan di jalan Allah. Terus gak boros maneh, misalkan duwe bondo apa wae diwehne kabeh untuk kelangsungan
untuk berkembangnya agama Islam, untuk mencari ridho Allah, maka itu boleh-boleh saja. Berlebihan dalam hal beribadah mencari ridho Gusti Allah, dalam hal mencari ridho Gusti Allah itu diperbolehkan, itu sah-sah saja. Berlebih-lebihan mengeluarkan harta. Di sini juga bisa diambil pelajaran bahwasanya sahabat Suhaib ini adalah orang yang benar-benar murni. Jadi kata-kata memiliki kan mayyasri nafsahu betigo amardotillah, yang benar-benar memberikan harta bendanya, dia meninggalkan harta bendanya hanya untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Sampai Kanjeng Nabi itu dawuh, nikmal abdu Suhaib laulam yakhfallah lam yakhsoh. Sahabat Suhaib ini, dawuh Kanjeng Nabi, kalaupun dia itu misalkan dia itu tidak takut kepada Gusti Allah, dia tidak akan bermaksiat. Paham ya? Kalaupun dia itu misalkan dia pas lagi pas lagi nesu-nesune misalkan sampai lupa keadaan, sampai melakoni perbuatan maksiat, kan kita kan sebagai manusia biasa kan sering melakukan seperti itu. Tapi dawuh Kanjeng Nabi boten dalam hal memuji sahabat Suhaib, nikmal abdu, sebaik-baiknya seorang hamba adalah Suhaib, yang kalau misalkan dia itu ketika dia misalkan dia itu posisi tidak takut kepada Gusti Allah, dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat. Karena apa? Karena memang yang dilakukan oleh Suhaib ini benar-benar ikhlas karena mencari ridho Allah, benar-benar karena ridho Allah. Berarti masalah li'anna ta'atuhu mahabbatun fillah. Misalkan sahabat Suhaib ini melakukan sebuah ketaatan, arep sholat, ibadah, sedekah dan yang lain sebagainya, itu murni karena cinta Gusti Allah. La toma'an fi jannah, bukan karena keserakahan, keinginan yang sangat tinggi untuk mendapatkan surganya Gusti Allah. Nah, ini sahabat Suhaib. Li'anna ta'atuhu mahabbatun fillah la toma'an fi jannah. Taatnya, ibadahnya itu benar-benar murni karena Gusti Allah, bukan karena tomat, bukan karena serakah ingin mendapatkan surganya Gusti Allah. Dan juga bukan wala khaufan minan nar. Dia melakukan ibadah, misalkan ngelakoni sholat sih, kita katakanlah kita tahu sholat wajib 5 waktu. Dia melakukan sholat 5 waktu itu bukan karena dia takut, misalkan aku kok saiki gak sholat, kok amal ibadahku elek kabeh sing akhirnya aku mlebu neraka. Wis aku saiki tak sholat, besok gak mlebu neraka, besok mlebu surga. Bukan seperti itu. Ketaatan yang dilakukan oleh sahabat Suhaib adalah murni karena Gusti Allah, la toma'an fi jannah wala khaufan min nar. Bukan karena takut untuk masuk neraka, juga bukan karena keserakahan untuk mendapatkan surga. Nah, berarti ini memang adalah sebuah gambaran dari kelompok yang keempat, yaitu mukmin dzahirun wa batinan. Seorang mukmin yang memang benar-benar mukmin secara zahir dan batin. Mugi-mugi awak dhewe sedaya kabeh saged dados mukmin sing benar-benar mukmin, sing secara zahir dan batin. Muga-muga meskipun awak dhewe tetap berusaha, semua amal ibadah kita
jangan sampai kita lupakan, benar-benar kita kerjakan karena mencari ridho Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben kados sahabat Suhaib sing nglakoni ibadah bukan karena ingin mencari, ingin mendapatkan surga, dan bukan cuma karena takut neraka, tapi yang dilakukan adalah benar-benar murni karena mencari ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin iku mawon ingkang sampun aturaken, mugi-mugi sekali punika saged bermanfaat dhateng kita sedaya. Mugi-mugi kita sebagai umat Islam saged berkembang dalam hal secara individu, dalam hal masalah ibadah kita. Mugi-mugi mawon kita termasuk orang-orang yang ahli surga. Derajat awak dhewe saiki pengen pengen surga iki napa-napa, sing penting awak dhewe semangat melakukan ibadah. Muga-muga kita bisa tingkatkan rasa di dalam hati kita, bukan cuma untuk mencari surga saja, yang penting adalah kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.